Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua. Jadi, eh, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi untuk pertemuan kedua ini, sebelum kita mulai, ya tadi joinnya agak ramai sekarang karena siap asar. Oh, ini sudah ada 5 ya. Eka Putrayana, Erpiana, Mita Wulandari. Apa lagi ini? Oh, hilang lagi satu. Ini Bunga Lestari satu. Nah, mau lagi join nih kayaknya jaringan kayaknya. Oke, kita akan memulai perkuliahan lagi. Lalu untuk eh, kesiapan perkuliahan kita, suara Bapak terdengar? Terdengar? Dengar Pak, dengar. Dengar ya? Nggak kecil loh kan? Dengar kan? Lalu untuk persepsi atau kita ulas materi perkuliahan minggu lalu, siapa kira-kira yang ingat materi kita yang sebelum ini? Halo, siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Halo, Enggak ingat Pak. yang tadi, yang materi yang tadi tentang apa? Tentang RPS. Nah, siapa ingat tentang apa? RPS. Tentang rencana pembelajaran selesai semester. Coba RP Ana ulas sedikit apa yang kira-kira masih diingat tadi? Maaf Pak, tadi nggak ngikuti kali karena ada acara di rumah Pak. Jadi ini lagi undur ke rumah tetangga. Siap tuh. Kalau Eka Putraina masih ingat? Maaf Pak, tadi tadi saya sibuk. Em, saya lupa Pak, dan saya sedang mencoba untuk mengerjakan ulang tugas yang Bapak kasih. Oh ya, nanti kalau kalau tugas itu eh, setelah perkuliahan aja dikerjakan. Biar nggak pusing-pusing kali ya. Jangan sampai stres-stres ya, Eka ya. Santai-santai aja ya dengan Bapak ya. Yang Iya. penting nanti Eh, jawabannya masuk gitu. Pak, Nah, begitu ya. Pak, tadi saya coba mengerjakan lewat komputer Pak dari Google Chrome, tapi ketika saya lihat ada fitur lihat skor. Apa benar Pak? Fitur itu memang ada di sana? ada ditulisnya setelah dikirim itu lihat skor ya. Iya Pak. Biasanya kan ada kayak yang di screenshot di WA itu, Pak. Dia eh, coba nanti Bapak cek lagi. Apakah tadi Bapak eh, sudah aktifkan fitur skornya atau udah Bapak isi jawabannya atau belum? Dia biasanya kalau yang Oh, lihat skor itu yang agak senang tuh menyetingnya Kak. Kalau jawabannya umpamanya A, B, C, D itu senang hitungnya. Tapi kalau kayak jawaban panjang gitu, itu payah membuat indikator pas atau tidaknya kan. Terpaksa Bapak cek manual itu Kak. gitu ya, Pak. Jadi Tadi kalau saat saya coba, oh gitu ya. Tadi saat saya coba jawab dan coba lihat semua jawaban yang saya jawab salah katanya. karena Silang terus. Bapak
Bapak belum masukkan jawabannya aslinya karena kan soalnya panjang kan, apa jawabannya panjang kan. Jadi kalau jawaban panjang itu memang sulit untuk mengukur standarisasi skor namanya. Ya, Pak cek bentar ya. Betul. Karena kalau ABC mungkin soalnya 125 itu senang 1 poin betul 25 umpamanya kan. Sekian gitu. Ini prates pratesnya udah ada masuk 7 kayaknya. Oh ya ini ada eh, berapa orang yang ngirim nih? Ini Sapna ya, Cici, Budi Rama, Sapna ya kan? Ini Bunga Lestari. Ini oh berarti pas lagi istirahat tadi pada kalian kerjain ya. Ya nggak apa-apa bagus biar lebih itu kan. Ya oke lah. Nanti Bapak apa manual aja Kak ya, skor manual aja ya. Karena sulit membuat indikator penilaian kalau jawaban singkat nih. Nah, ini kan eh, kebanyakan mungkin eh, ya bermacam-macam lah. Jelaskan teknologi digital. Kan bisa kalian nengok AI atau apa gitu kan. Jadi nggak ada yang sama nanti. Oke lah, tapi tak apa-apa. Setidak-tidaknya pra itu kan sebelum. Jadi sebelum kita memulai sesuatu, kita kejutkan dulu. Jadi memang ada skornya 3 poin, tapi paling tidak dari 3 atau 4 poin, nanti Bapak cocokkan lagi skornya sesuai, ini kan ada 4 soal ya. Bisa saja Bapak tambah skornya sini jadi 4 kan, bersenang indikatornya. Nanti dari kalian yang sudah ngirim ini saja, umpamanya si Eka Putrayana, NIM-nya 2302. Nanti di lembar penilaian Bapak tadi, di CMK 1 tadi itu paling tidak Bapak sudah bisa masukkan skornya atau 3 atau 2 atau berapa gitu kan. Sudah masuk nilainya kalau ya sudah ngirim jawaban. Tapi kalau eh, cek jawaban itu memang Bapak kebetulan nyetingnya rencana awalnya Bapak mau buat A, B, C, D sampai sekian soal. Tapi eh, kelamaan pula nanti kan kebanyakan pula soalnya nanti. Tapi nggak apa-apa yang ini aja lah Eka ya, oke? Deka? Oke, Pak. Oke. Nah, jadi kira-kira Eh, materi yang tadi yang masih diingat apa? Tentang prates saja yang diingat. Tentang RPS yang lainnya nggak ada yang ingat ya? Tak ada yang ingat ya? Oke. Kira-kira untuk materi yang kedua ini tentang internet, web, atau search engine ini ada nggak rasa penasaran kalian pengen tahu gitu? Jadi nanti tuh kira-kira bisa nggak saya mengetahui internet itu apa ya? Web itu apa ya? Atau search engine itu apa ya? Nah, pengen nggak kalian rasanya tahu? Jadi Bapak ingin eh, kalian tuh tahu gitu. Jadi ada penasarannya, oh ya apa ya? Nah, ini sama kayak sebuah film. Seperti apa ceritanya yang ke depan ini ya? Kita sudah beli tiket mahal, pokoknya. Kan ada rasa penasaran kita. Kira-kira ada penasaran rasanya Eka? iya, Pak. Saya penasaran. Nah, kemudian kalau sudah timbul rasa penasaran,
Di sini memang Bapak harus sampaikan juga dulu terlebih dahulu eh, tentang CPL sama CPMK-nya. Di sini CPL-nya yang CPL eh, satu kayaknya mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media. Kan ini hanya baru prinsip atau teori-teori saja. Kemudian CPMK-nya ini yaitu CPMK satu. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek jurnalistik online sebagai bagian dari fenomena mutakhir Computer Mediated Communication atau CMC. Nah, itu tentang CPL dan CPMK-nya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke eh, kegiatan intinya tentang materi kita ini. Judulnya yaitu judul materi kita internet, web, dan search engine. Jadi internet ini memang kita sebenarnya harus memakai berbagai literatur, tapi tak apa-apa untuk sementara. Bapak andalkan saja PowerPoint-nya dulu. Nanti kita lengkapi dengan sejumlah literatur-literatur yang ada. Kalau internet itu eh, di antara sekarang ini ada buku atau literatur yang dipakai oleh sejumlah akademisi dan yang lain-lain. Dan ini ada pengertian yang seakan-akan orang mudah mendapatkannya dari AI mamanya, dari Google mamanya. Makanya terkadang Bapak itu mengkombinasikan antara teori-teori dan terkadang juga harus dikombinasikan dengan hal-hal yang sudah umum diketahui oleh masyarakat. Ya kayak kayak website-website tertentu yang memang konten-kontennya itu cukup bisa dipercaya. Sebenarnya secara akademisi itu belum termasuk, tapi oleh masyarakat umum tuh sudah menjadi semacam literatur sama dia. Kalau dia mencari sebuah pengertian, kayak di Wikipedia mamanya kan, orang sudah ngambil dari sana kadang, terkadang. Tapi bolehlah kita campur aduk saja. Jadi kalau internet itu, ini menurut Wikipedia, kalau benar berdasarkan teori-teori itu banyak, yang lain-lain. Kependekan dari interconnection networking. Nah, jadi kalau ada orang bilang internet, interconnection networking. Apa ya, Kak? Interconnection Uh, network. Action word. Oh, connection networking. Ah, jadi jadi kita yang menggunakan kata-kata internet sekarang itu rupanya macam singkatan bahasa Inggris juga di bahasa Inggris disingkat juga gitu, bukan bahasa Indonesia disingkat. Orang kita kan cuma tahu internet gitu. Jadi sebenarnya kependekan dari interconnection networking. Jadi mudah-mudahan setelah perkuliahan ini kita bisa memahami tentang internet tersebut. Eh, Materinya yaitu internet. Kemudian kalau contoh-contoh relevan yang Eka tahu, eh, apa yang diketahui oleh Eka tentang internet ini? Yang saya tahu adalah internet itu selain bisa memberikan kita informasi melalui media seperti media sosial dan media massa yang telah didigitalisasi, juga bisa menghubungkan kita dengan orang banyak, seperti contohnya aplikasi Facebook, WhatsApp, dan juga beberapa aplikasi lain yang berkaitan dengan media sosial maupun media massa, Pak. Oke. Jadi sebenarnya untuk aplikasinya tuh itu sudah betul. Tapi yang sebenarnya seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem Global Transmission Control Protocol namanya sebagai pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.
Jadi rangkaian internet yang terbesar dinamakan mereka saling terhubung. Itu sebenarnya handphone Eka terhubung dengan dunia luar. Handphone si B terhubung dengan dunia luar. Penghubungnya itulah yang namanya internet. Kalau tidak ada internet itu apakah Eka bisa nelpon? Tidak. Tidak bisa, Pak. Paket data habis saja bisa nelpon? Tidak. Nggak bisa, Pak. Jadi handphone ada nih. Tapi kita nggak bisa Iya, nelpon. Rupanya tengok paket data nggak ada. Kalau kita telepon WA ya. Berarti internetnya tidak ada. Paket datanya tidak ada. Jadi apa yang dimaksud dengan itu berarti dia adalah penghubungnya. Jadi semacam jaringan gitu. Jadi apabila dia eh, terkoneksi dari sebuah BTS kayak tower-tower itu atau melewat kabel kalau pakai WiFi, mereka terkoneksi, baru bisa kita berselancar kemana-mana. Jadi intinya ada sebuah kabel WiFi saja atau kabel telepon aja ketimpa pohon umpamanya. Lewat dekat sebelum rumah kita tuh pohon tumbang umpamanya kabel telepon kita putus. Ya, otomatis kita tidak bisa menggunakan internet. Nah, jadi pokoknya terbayang sama kalian tuh ada kabel, ada paket data, ada tower. Itulah yang paling mudah mengimplementasikannya di dalam eh, contoh relevan dari konsep yang Bapak ajarkan ini. Jadi bukan berarti itu aplikasi, bukan berarti segala macam. Yang penting ini penghubungnya dulu. Semacam benda gitu, tapi dia tak nampak kan. Yang tahu kita cuma kabel-kabel. Kalau HP habis paket baru kita tahu internetnya tidak ada. Kalau masih ada paket, dia masih bisa berselancar kemana-mana. Jadi kemudian kalau kita kaitkan dengan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain, ini sangat banyak sekali kajian-kajian tentang internet yang mungkin eh, ini secara langsung Bapak contohkan di sini umpamanya melalui Google Cendekia, kelihatan? Nah, kelihatan, Pak. tentang internet, umpamanya buku tentang internet. Ah, ini ada buku internet untuk pemula umpamanya. Ada kelihatan kan? Jadi dalam dalam materi sekarang dengan bahan kajian lain atau dengan buku yang lain-lain perlu juga sedikit diulas. Ini kalau internet menurut buku ini karangan Andi Krisianto. Dibilangnya apa? Apa itu internet katanya? Jadi kalau menurut buku ini dia bilang begini. Secara mudahnya internet adalah salah satu bentuk media komunikasi dan informasi interaktif. Titik dia. Wujud internet adalah jaringan komputer. Jadi sama dengan Wikipedia tadi menyatakan seperti itu juga. Jadi bentuknya eh, semacam media komunikasi dan informasi interaktif. Wujud internet adalah jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia. Internet digunakan untuk mengirim informasi antar komputer di seluruh dunia sehingga melalui internet kita bisa mengakses dan cepat bertukar informasi. Mengakses internet berarti mengakses informasi. Alat untuk mengakses internet bisa menggunakan komputer, laptop, atau gadget atau gawai. Jadi gadget atau gawai, handphone. Itu yang dimaksud dengan internet. Lalu materi kita kalau untuk mengaitkan dengan jurnalistik online, lebih cocoknya nanti ada yang namanya eh, website. Apa? Kah? Web
website. Web, Nah, di web. website Jadi adalah jadi kalau kita sudah berbicara internet, nah, nanti kita akan berbicara tentang website. Nah, website ini buku tadi judulnya apa tadi judulnya? Nah, internet untuk pemula. Jadi internet untuk pemula. Jadi bisa Bapak share di grup dulu ya bukunya. Mungkin bisa kalian baca-baca ya Kak ya, yang lain-lain. Oke. Nah, itu nanti bisa ditengok. Hmm. Kemudian kita masuk ke eh, yang keduanya ini tadi dalam eh, PowerPoint kita. Ini bisa dilihat tentang web. Ya kalau di di materi kita ini web itu World Wide Web. Nah, jadi W-nya 3 kali. Maka jangan heran kalau kita melihat ada buka situs A, B, C, ada www 3 kali itu. Nah, itulah nih dia. Ini makanya kita belajar ini. Dengan singkatan www 3 kali adalah suatu ruang informasi. Jadi apa namanya Kak? Ruang informasi. Jadi ini ruangnya. Nah, yang dipakai oleh pengenal global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. Jadi ini bahasanya kalau kita tidak orang IT memang pusing-pusing juga kita. Tapi untuk memulai perjalanan perkuliahan jurnalistik online ya kita harus memulainya dari sini karena nanti jurnalistik online itu namanya saja online berarti otomatis secara tidak langsung kita akan bersangkut dengan internet dan website. Jadi www atau www ini sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada internet. Jadi ada orang bilang, apa buka situs Pemkab Konsing Erohil, www.rohilkapgo.go.id. Kita pakai HTTPS umpamanya. Sekarang musimnya HTTPS titik dua slash slash. Kadang ada yang pakai www.rohilkap.go.id umpamanya. Nah, itu yang 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 sesuai itu. Kemudian sekilas tentang website itu. Jadi saat mengakses internet, kita pasti berhubungan dengan website. Karena informasi yang ada di internet akan ditampilkan di halaman website. Analoginya, website itu seperti halaman pada sebuah majalah. Nah, ya, buku koran hanya saja website tertampil di layar komputer atau gadget yang digunakan dan kita bisa melakukan interaksi di halaman website ini. Nah, jadi apa katanya? Eh, jadi dalam konteks kehidupan atau isu-isu mutakhir sekarang atau eh, yang 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 ada sekarang dalam bentuk website. Ah, ini adalah contohnya. Umpamanya ini ada sebuah website. Kita coba buka. Hmm. Nah, ini namanya website. Website itu banyak. Ada yang website memang media massa, juga ada yang namanya website miliknya pemerintah. Jadi dalam konteks yang eh, kehidupan dan isu-isu mutakhir sekarang, ya website itu
ini kan media media massa namanya siberia.com. Nah, websitenya. Ini sejumlah berita-beritanya. Kemudian juga ada websitenya milik pemerintah. Ini kayaknya ini pemerintah punya nih. Nah, ini website pemerintah, ini kementerian dan lembaga. Pemanya ini Kementerian PU. Kita coba buka akses websitenya. Kelihatan websitenya? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Ini pemanya websitenya Pemkab Kampar. Nah, websitenya Pemkab Kampar. Nah, ini ada informasi terbaru umpamanya dari Media Center Kampar. Nah, ini artikel terbarunya. Ini umpamanya websitenya kominfo kuansingo.id. Jadi samping media juga punya pemerintah. Nah, juga bisa ya. Lalu kita akan beranjak ke materi lagi. Jadi bisa dipahami Kak, web itu apa maksudnya? Semacam Bisa, ruang Pak. ruang informasi kan? Yang lain-lain bisa dipahami? Ada sekarang yang join Mita Wulandari, Erpiana Nasution. Bisa dia pahami ya? Bisa, Pak. Oke, bisa dia pahami. Lalu kita akan beranjak ke mesin pencari atau search engine. Kemudian kalau berbicara mesin pencari, sebenarnya secara tidak langsung mahasiswa mungkin termasuk orang yang sering juga menggunakan mesin pencari. Salah satunya yaitu Google. Jadi kalau umpamanya eh, ada yang mau dicari untuk soal ujian, nah terkadang kan, apa nih namanya? Google, ya kan? Itu termasuk mesin pencari. Umpamanya kita mau cari informasi apa gitu. Coba informasi apa kira-kira yang mau kita cari dari Google sekarang? Tentang apa? Demo mahasiswa. Kita ketik aja demo mahasiswa apa yang keluar? Wah, tuh banyak kan? Tentang berita utama demo hari ini, tuntutan 17 plus 8. Apa itu tuntutan 17 plus 8 itu? Ini kita dapat dari mesin pencari nih. Sebagai mahasiswa kalian tahu apa? Halo? Nggak ngikuti perkembangan demo-demo mahasiswa ya? Halo, Eka, Mita, atau Erpiana. Kan lagi heboh nih demo berapa hari ini dalam seminggu ini tentang tuntutan 17 plus 8. Nggak tahu? Nggak tahu ya? Halo? Oke lah, tapi Hmm, nggak tahu. Eka tahu? di sini saya Sekitar ada cari, 8, Pak. Katanya tuntutan 17 plus 8 tuntutan itu seperti adalah tuntutan rakyat adalah berbagai aspirasi dan desakan rakyat untuk beredar pada unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus 2025 di media sosial. Tuntutan tersebut berdiri dari 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang dilayangkan kepada pemerintah Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Itu yang saya temukan, Pak. Lewat mesin pencari juga kan? Iya, Pak. Jadi intinya materi kita tadi kan search engine, mesin pencari. Berarti udah paham yang maksudnya mesin pencari itu apa? Paham, Jadi, Pak. jadi kita cuman ketik demo mahasiswa, keluarlah semuanya.
apa tuntutannya, apa yang diharapkan, jangka pendeknya, jangka panjangnya. Jadi itu melalui mesin pencari. Jadi selain dari Google apa mesin pencari lainnya? Masih ada kayak Yahoo, Bing, banyak lagi yang lain-lain. Tapi yang yang akrab di dengan mahasiswa pun kayaknya Google ya, Mbah Google, Mbah Google. Dan juga kadang juga dicari apa namanya tuh eh, tentang jawaban ujian terkadang kalian mencarinya di Google kan. Hmm. Iya kan? Jadi jadi di sini itu ada di mesin pencari kalau Bapak ketik jurnalistik online apa dibilangnya di situ. Nah, ini yang keluar Google itu kan ada AI-nya juga sekarang. AI-nya kayak Gemini atau apa gitu kan. Jadi dibilangnya di sini jurnalistik online adalah proses pengumpulan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita serta informasi melalui media internet, situs web berita, dan portal berita. Praktik ini memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk menyajikan konten yang beragam, multimedia, interaktif, dan dapat diakses kapan saja sehingga berbeda dari media konvensional. Ini kan kita cuma ketik melalui mesin pencari, itulah keluar pengertian jurnalistik online. Kalau sejumlah buku-buku, dia sudah buat pengertian juga dari berbagai ahli. Tapi yang populernya orang mudah mendapatkan pengertian jurnalistik online itu ya memang dari mesin pencari ini. Nah, makanya kalau dalam dalam lembar jawaban dosen tuh nggak terkejut lagi kalau ada yang paham. Terkadang jawabannya tidak sama dengan yang diajarkan, melainkan sudah ngikutin AI sekarang jawabannya. Makanya dosen pun harus bertransformasi, mahasiswa pun harus sedikit mempertimbangkan teori dan jangan percaya 100% kepada AI atau internet. Tapi yang terbaik itu adalah mengkombinkannya, mengkombinasikannya. Kita tengok komparasinya, perbedaan antara buku dengan yang sudah kita cari di internet. Karena menurut Bapak begini, kalau yang sudah di internet ini terkadang memang dia sudah menyimpulkan dari berbagai literasi. Nah, AI ini kadang dikumpulkannya menurut si A, jurnalistik online itu begini, menurut si B begini. Karena dia berbanyak teori-teori, akhirnya disimpulkannya dia akan menarik satu kesimpulan. Mungkin dia cari pemahaman yang sama, yang ahli yang terbanyak dan yang paling relevan mungkin. Maka keluarlah kalimatnya seperti ini. Ini menggunakan mesin pencari. Jadi kita lanjut. Nanti kalau waktu joinnya habis, silahkan join lagi ya. Nah, jadi kita masuk ke jurnalistik online-nya, jurnalisme online-nya. Dapat definisikan sebagai proses informasi melalui media internet. Nah, ini menurut buku yang ini. Nah, jadi kalau kita tadi sudah melihat melalui eh, AI, nah, bagaimana pula kalau kita melihat melalui buku? Ini sebuah, ini kan pengertiannya definisikan sebagai proses penyampaian informasi. Nah, kan? Proses penyampaian informasi melalui media internet. Nah, utamanya web. Jadi kalau kita tengok yang ini, jurnalistik online, apa dibilangnya di sini? Ini buku karangan dari Panduan Pengelola Media Asep Saipul ya, Saipul namanya ya. Ini linknya Bapak kopikan dulu. Tadi ya Bapak kasih ke grup ya. Biar nanti kalian bisa baca-baca juga. Tuh bukunya. Jurnalistik online.
Jadi, jadi kalau mahasiswa itu tidak bisa terlepas dari buku. Ya memang itulah kehidupan mahasiswa itu. Buku, 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 buku. Tugas, tugas. Ya kalau nanti kapan prakteknya ya setelah dalam bekerja. Tapi kalau seorang mahasiswa di bangku kuliah dia tidak kenal buku, dalam bekerja dia tidak akan punya kompas nanti. Tapi kalau dalam perkuliahan kita memang kutu buku sedikit lah, baca-baca buku, baca buku. Nanti kalau kita bekerja, insya Allah kita akan banyak terbantu apabila kita akan menjumpai sesuatu di lapangan dalam dunia pekerjaan. Kita akan teringat teori, oh ini yang dibilang dosen Pak Noprio Sandi dulu, katanya jurnalistik online itu kalau yang umum, yang menurut EA ini, ada buku, tinjauan buku yang ditengoknya melalui Google Cendekia atau yang lain-lain. Disebut juga katanya jurnalistik online, disebut juga cyber jurnalism, jurnalis internet dan jurnalis web. Jadi jurnalistik online ini kalau ada orang bilang eh, cyber journalism bisa juga. Cyber itu bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesianya cyber. Cyber journalism bisa juga. Jurnalistik internet bisa juga. Ada juga orang bilang jurnalistik web. Itu bisa juga. Jadi sama tuh ya. Jadi kalau ada yang